Salam sukacita untuk kita semua di mana saja berada. Tuhan memberkati. Anak-anakku yang terkasih, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tema tentang kemanusiaan dan kealahan Yesus. Materi kelas 8 semester pertama. Mari kita mempersiapkan diri kita agar mengikuti pelajaran ini dengan baik. Melalui pembelajaran daring atau online, pada akhir pembelajaran, Anda diharapkan untuk mampu menjelaskan dimensi kemanusiaan dan dimensi keilahian dalam diri manusia. Yang kedua, Anda harus mampu menjelaskan kutipan kitab suci dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20 yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus sungguh manusia. Yang ketiga, Anda harus mampu menjelaskan makna kitab suci dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20 yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus sungguh Allah. Yang keempat, Anda harus mampu menjelaskan kemanusiaan dan keilahian Yesus dan manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Bahan kajian yang akan kita bahas, yang pertama, ciri-ciri manusia dan ciri-ciri Allah. Yang kedua, Yesus sungguh manusia dan Yesus sungguh Allah. Yang ketiga, makna Yesus Kristus sungguh Allah dan sungguh manusia bagi hidup kita. Anak-anakku sekalian, marilah kita buka pelajaran kita ini dengan doa, dan marilah kita mempersiapkan batin kita untuk menyampaikan doa permohonan kita kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu kami dapat berjumpa kembali dengan teman-teman kami. Ya Bapa yang penuh kasih, hari ini kami akan berusaha memahami pribadi Putra-Mu Yesus Kristus yang sungguh Allah dan sungguh manusia. Bimbinglah kami agar dapat memahami pribadi Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan membahas bahan kajian pertama, yaitu ciri-ciri manusia dan ciri-ciri Allah. Anak-anakku yang terkasih, dalam kisah penciptaan dikatakan bahwa manusia diciptakan secitra dengan Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Hal tersebut menegaskan bahwa dalam diri manusia terkandung dimensi kemanusiaan atau jasmania dan dimensi rohani yang tak dapat dipisahkan satu sama lain, melainkan merupakan satu kesatuan yang utuh. Kedua dimensi tersebut secara sempurna tampak dalam diri Yesus. Nah, untuk memahami ciri-ciri kemanusiaan dan keilahian dalam diri manusia, Bapa memberi tugas Anda mengisi dalam tabel ini, yaitu dimensi kemanusiaan dan dimensi keilahian dalam diri manusia.
Bapak beri contoh misalnya dimensi kemanusiaan, dilahirkan dari seorang ibu. Dimensi keilahian, saya mencintai ibuku, mengasihi adikku, itu dimensi keilahian. Dan dimensi kemanusiaan, saya bisa sakit, bisa sedih, dan sebagainya. Ini Bapak beri contoh yang lalu Anda mengisi kolom ini sesuai dengan apa yang Anda miliki dalam diri Anda. Silakan Anda menuliskan ciri-ciri kemanusiaan dan ciri keilahian dalam diri manusia. Bahan kajian yang kedua yaitu mendalami pribadi Yesus Kristus, sungguh Allah dan sungguh manusia. Dalam diri manusia memiliki dimensi kemanusiaan, misalnya dilahirkan oleh seorang ibu berjenis kelamin, dapat marah, dapat kecewa, dapat sedih, dapat bergembira, sakit, dapat mati, dan sebagainya. Ini dimensi kemanusiaan. Manusia juga memiliki dimensi rohani, misalnya dapat mengasihi, dapat mengampuni, bisa membela rasa, dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana dengan pribadi Yesus? Untuk mendalami tentang pribadi Yesus sebagai sungguh Allah dan sungguh manusia, kita baca dari kitab suci, khususnya Injil Lukas, pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Kita sama-sama membaca. Pada hari itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain,
Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan yang mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku sekalian, untuk mendalami bacaan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20, Bapak memberikan beberapa pertanyaan untuk Anda menjawab. Yang pertama, bertolak dari kutipan tersebut, temukanlah hal-hal yang menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia. Yang kedua, bertolak dari kutipan tersebut, temukan hal-hal yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Yang ketiga, carilah teks-teks lain dari kitab suci yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah dan manusia. Bapak minta Anda cari teks lain selain Injil Lukas yang kita baca tadi. Bapak beri tugas cukup tiga teks yang menunjukkan Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Yang keempat, dengan memahami Yesus sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, apa manfaatnya bagi hidup Anda? Pertanyaan yang keempat, apa manfaatnya bagi hidup Anda? Anak-anakku yang terkasih, mari sekarang kita masuk untuk refleksi tentang materi yang kita bahas tadi. Kita duduk diam, mempersiapkan batin, pusatkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam refleksi pribadi. Anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita sudah belajar tentang pribadi Yesus yang sungguh Allah dan sungguh manusia. Allah yang maha tinggi rela menjelma menjadi manusia sama seperti kita. Dia merendahkan dirinya demi menyelamatkan hidup kita manusia. Bagaimana dengan kita? Maukah kita bersikap rendah hati? Tidak menyombongkan diri. Misalnya, selalu menyatakan aku lebih kaya, aku lebih hebat, aku lebih pandai. Mampukah kita untuk melakukan hidup yang rendah hati? Maukah kita prihatin dengan penderitaan orang lain? Bersediakah kita untuk berbela rasa dengan orang lain? Kita hening sejenak untuk merefleksikan sikap kita selama ini. Ini 4 pertanyaan, Bapak ulangi lagi. Jelaskan dimensi kemanusiaan dan dimensi keilahian dalam diri manusia. Jelaskan kutipan kitab suci dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20 yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus sungguh Allah.
Yang ketiga, jelaskan kutipan kitab suci dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1-20 yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus sungguh Allah. Yang keempat, jelaskan dimensi kemanusiaan dan dimensi keilahian Yesus dan manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku sekalian, Bapak kira cukup demikian pertemuan kita hari ini. Bapa mengucapkan untuk Anda, salam sukacita Tuhan untuk Anda semua, di mana saja berada. Tuhan memberkati. Amin.